Halo football lovers, suasana dunia sepak bola Indonesia kembali memanas. Sebuah keputusan besar dan mengejutkan akhirnya diambil oleh Ketum PSSI Erick Thohir bersama seluruh jajaran Exco PSSI resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Langkah itu diumumkan dalam konferensi pers mendadak di Jakarta. Hanya 2 hari setelah Indonesia dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam pernyataannya, Erick Thohir mengaku bertanggung jawab penuh atas kegagalan timnas Indonesia. Ia menyadari bahwa keputusan mengganti Sinteyong di tengah jalan dan menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala menjadi kesalahan besar yang berujung fatal. Erick Thohir dengan nada berat mengatakan, "Kami mengambil keputusan yang kami kira bisa membawa perubahan, namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Atas nama tanggung jawab moral dan profesional, kami seluruh jajaran PSSI menyatakan mundur." Keputusan ini sontak mengguncang publik sepak bola Indonesia. Tagar Erick Thohir mundur dan Exco turun yang sebelumnya ramai di media sosial kini berubah menjadi kenyataan. Meski banyak yang kecewa atas kegagalan menuju Piala Dunia 2026, namun rakyat tetap mengapresiasi langkah kesatria Erick Thohir dan para pengurus yang memilih mundur dengan terhormat. Namun setelah pengunduran diri itu, muncul gelombang baru yang jauh lebih besar. Seruan perubahan total di tubuh PSSI. Seluruh supporter, komunitas sepak bola, mantan pemain, dan pengamat satu suara. Saatnya Ratu Tisa memimpin PSSI. Nama Ratu Tisa Destria kini kembali dielu-elukan. Sosok perempuan yang dikenal cerdas, tegas, dan berintegritas tinggi itu dianggap sebagai figur ideal untuk membawa PSSI menuju era baru. Ia bukan orang asing di dunia sepak bola Indonesia. Ratu Tisa pernah menjabat sebagai Sekjen PSSI, menjadi delegasi di AFC dan FIFA, dan dikenal punya visi besar membangun sepak bola dari akar rumputnya. Para supporter meyakini Ratu Tisa adalah simbol harapan baru, pemimpin muda yang paham sistem, punya hubungan internasional yang kuat, tapi juga dekat dengan publik dan para pemain. Dunia sepak bola kini seperti menemukan titik terang setelah masa kelam kegelapan. Tak hanya Ratu Tisa, publik juga mendorong Hamdan Hamedan untuk mendampingi sebagai wakil ketua umum PSSI. Hamdan Hamedan dikenal sebagai sosok profesional dengan reputasi bersih, yang selama ini aktif di bidang hukum olahraga dan kebijakan publik. Kolaborasi antara Ratu Tisa dan Hamdan Hamedan dianggap kombinasi sempurna. Ratu Tisa dengan kecerdasan dan pengalaman internasionalnya, sedangkan Hamdan Hamedan dengan ketegasan hukum dan integritas nasionalismenya yang kuat. Seruan untuk menduetkan mereka menggema di seluruh penjuru negeri. Di media sosial, spanduk, bahkan di stadion-stadion tempat supporter berkumpul muncul tulisan besar, "Tisa dan Hamdan untuk sepak bola Indonesia baru." Dan tak berhenti di situ, publik juga menuntut agar PSSI diisi oleh orang-orang yang benar-benar memahami dunia sepak bola. Bukan politisi, bukan pembisnis semata, tapi orang-orang yang lahir dari lapangan hijau. Karena itu, muncul desakan kuat agar para legenda timnas Indonesia diberi tempat di jajaran Exco PSSI. Nama-nama seperti Bambang Pamungkas, Kurniawan Dwi Yulianto, Bima Sakti, Ponario Astaman, dan Firman Utina
dan masih banyak yang lainnya disebut-sebut pantas menduduki kursi penting di struktur baru federasi. Mereka bukan hanya mantan pemain, tapi simbol perjuangan dan dedikasi. Mereka tahu pahit manisnya sepak bola Indonesia dari dalam dan bisa membawa suara pemain langsung ke meja kebijakan. Bayangkan sebuah federasi yang dipimpin oleh Ratu Tisa dan Hamdan dengan para legenda di belakangnya, sebuah kombinasi yang tak hanya berwibawa, tapi juga berpengalaman dan mencintai sepak bola sepenuh hati. Banyak pihak yang menyebut inilah saat yang paling tepat untuk melakukan reformasi total. Selama ini PSSI sering terjebak dalam lingkaran kekuasaan dan kepentingan politik semata. Namun dengan langkah berani Erick Thohir yang mundur, jalan menuju perubahan kini terbuka lebar. Dalam wawancara eksklusif dengan beberapa media, Ratu Tisa dikabarkan sudah mulai mendapat dukungan dari berbagai asprof dan klub. Beberapa di antaranya bahkan terang-terangan menyatakan siap mendukung pencalonan Ratu Tisa sebagai Ketua Umum PSSI baru jika Kongres luar biasa digelar dalam waktu dekat. Sementara itu, Hamdan Hamidan sendiri menyampaikan pandangannya. Sepak bola Indonesia tidak kekurangan bakat, yang kita kekurangan adalah sistem dan kepercayaan. Jika diberi kesempatan, saya ingin memastikan bahwa PSSI menjadi lembaga yang transparan, bersih, dan profesional. Pernyataan itu langsung disambut tepuk tangan netizen dan para pengamat sepak bola. Mereka menyebut inilah dua sosok yang bisa menyalakan kembali api semangat Garuda. Dan jika benar Ratu Tisa dan Hamdan Hamidan naik menjadi pemimpin PSSI, maka arah baru akan segera terlihat. Pembangunan akademi, pembinaan usia muda, manajemen liga profesional, dan tata kelola keuangan bisa menjadi fokus utama. Bukan lagi sekedar mengejar hasil instan, tapi membangun fondasi kuat untuk Piala Dunia 2030 dan yang terdekat Piala Asia 2027. Sementara itu, dukungan juga datang dari para legenda timnas Indonesia yang disebut-sebut bakal masuk struktur Exco PSSI. Bambang Pamungkas misalnya menyatakan siap jika diminta membantu PSSI. Ia mengatakan, kalau negara memanggil untuk memperbaiki sepak bola, saya siap. Karena sepak bola bukan hanya permainan, tapi kebanggaan bangsa. Pernyataan serupa datang dari Kurniawan Dwi Yulianto dan Firman Utina yang menegaskan pentingnya regenerasi di tubuh federasi. Mereka yakin dengan kombinasi antara pemimpin profesional dan mantan pemain berpengalaman, sepak bola Indonesia bisa benar-benar berubah. Kini rakyat Indonesia menatap babak baru. Kegagalan menuju Piala Dunia bukan akhir dari segalanya, justru menjadi titik balik kebangkitan timnas Indonesia. Erick Thohir telah menunaikan tanggung jawabnya dengan mundur secara terhormat. Kini saatnya darah baru memimpin, membangun sepak bola Indonesia dengan niat, ilmu, dan juga hati. Kini saatnya Ratu Tisa dan Hamdan Hamidan membangun sepak bola Indonesia dengan niat, ilmu, dan juga hati, bukan karena politik. Dari stadion, tribun, hingga warung kopi, semua orang kini berbicara hal yang sama. Semoga kali ini benar-benar berubah. Dan nama yang paling sering terdengar di setiap pembicaraan itu adalah satu, yaitu Ratu Tisa. Apakah ini awal dari era baru sepak bola Indonesia? Apakah Garuda akan kembali bangkit dengan kepemimpinan yang baru, yang lebih bersih dan visioner? Rakyat berharap semoga kali ini bukan lagi janji tapi aksi nyata. Karena sepak bola Indonesia sudah terlalu lama menunggu keajaiban. Dan mungkin
keajaiban itu sedang bersiap lahir dari tangan pemimpin baru. Keputusan itu merupakan harapan dan keinginan seluruh pecinta sepak bola dan supporter timnas Indonesia dan juga kanal YouTube Lensa Bola. Lalu bagaimana menurut pendapat kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.